Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast SMP 166 Jakarta. Senama berbicara, mendengarkan, berbicara dan menginspirasi. Selamat datang semuanya tamu-tamu yang luar biasa pada siang hari ini. Saya perkenalkan, sebelah kanan saya ada Pak Tusiron. Selamat siang Pak Tusiron. Selamat siang Pak Agus. Pak Tusiron dari SMP 211. Baik, seberang saya ada, perkenalkan, dari SMP 239. Ibu siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Nokti Widayati dari SMP 239. Oke, selamat datang di SMP 266 ya. Kemudian berikutnya sebelah kanannya lagi ada tamu istimewa. Silakan perkenalkan Ibu. Iya, siap Pak Agus. Perkenalkan, nama saya Indar dari SMP Negeri 98. Baik, terima kasih atas kehadirannya di SMP 266. Gimana keadaannya? Sehat semua Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Hari ini sangat membahagiakan kami dari SMP 266 dengan kehadiran Bapak Ibu semuanya. Nanti kita di sini akan berbagi praktik baik bagaimana pelaksanaan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat di masing-masing sekolah yang sudah dilaksanakan, seperti apa programnya, kemudian bagaimana cara monitoringnya dan bagaimana pelaksanaan pelaporannya yang sudah dilakukan di SMP 211, SMP 239 dan SMP 98. Siap. Ya. Ya. Atau Siron, Ya, siap, gimana Pak Agus. di SMP 211 sudah berjalan Ya. program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat? Terima kasih Pak Agus kesempatannya. Alhamdulillah untuk kegiatan KI atau kepanjangannya adalah Kebiasaan Anak Indonesia Hebat di SMP Negeri 211 itu sudah berjalan. Yang kami yakini sebenarnya Pak Agus, masalah 7 kebiasaan tadi itu sebenarnya pada intinya setiap sekolah itu pada dasarnya itu sudah mencoba melakukan, gitu ya. Contohnya adalah beribadah. Rasa-rasanya sekolah negeri itu tidak ada, gitu ya, yang tidak membiasakan anak-anak itu dalam beribadah. Tidak juga contoh yang lain adalah makan sehat dan bergizi. Itu juga saya yakin setiap sekolah itu sudah melaksanakan juga. Nah, karena juga di sini kegiatan-kegiatan tadi juga harus dilaksanakan. Baik, dilanjutkan, ada gangguan teknis sedikit. Ya. Hanya saja kebiasaan-kebiasaan itu diharapkan tentunya adalah tidak hanya dibiasakan di sekolah. Di sini sangat perlu sekali kolaborasi dengan yang di rumah, gitu ya. Seperti bagaimana membiasakan anak-anak itu adalah bangun cepat, supaya terutama untuk yang muslim misalnya juga tidak ketinggalan ibadah subuhnya. Demikian juga salah satu latar belakang kenapa sampai Pak Menteri ini adalah ngurusin kebiasaan anak Indonesia hebat itu disinyalir kali ya. Disinyalir itu anak-anak ini terbiasa itu tidur terlalu malam. Nah, di sini kan diperlukan diperlukan kerjasama dengan orang tua. Nah, pada intinya Pak Agus, karena tadi ditanya masalah bagaimana monitoringnya, bagaimana dokumennya, sebenarnya pada intinya adalah bagaimana kita sekolah dengan orang tua memotivasi kebiasaan-kebiasaan yang baik tadi itu. Ya, namun demikian karena pada akhirnya juga kita diperlukan dokumen laporan, kami bersama tim mencoba untuk laporan di sini menggunakan Google Form karena berpikir sekaligus agenda atau jurnal itu kalau dibuatkan kertas itu berapa lembar kertas, nah itu berdampak pada pohon juga gitu ya. Kalau masalah biaya kan biaya dari perusahaan gitu ya. Nah, ini diperlukan. Nah, di dalam monitoring ini kita juga diawali dengan disosialisasikan ketika menyampaikan program sekolah kepada orang tua, diharapkan integritas dan kejujurannya, karena pada intinya bukan laporannya nanti
terdeskripsi baik, terbiasa, tapi bagaimana anak-anak itu adalah mempunyai kebiasaan yang baik tadi. Sementara karena masih banyak yang lain, mungkin bisa sekolah lain Pak Agus. Iya, keren. SMP 211 sudah melaksanakan dan sudah bagaimana bisa menceritakan pelaksanaan di 211. Tepuk tangan dulu untuk 211, keren. Oke ya. Ini juga sebagai inspirasi kita semuanya. Silakan selanjutnya Ibu Nopti dari 239. Silakan Bu Nopti. Baik, terima kasih Pak Agus atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pelaksanaan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, sebagaimana tadi sudah dikupas oleh Bapak Tusirun dari SMP 211, saya tidak akan mengulang kembali, tapi mungkin tentang pelaksanaan. Nah, ada juga yang sama, yaitu pertama kami mengawali dengan sosialisasi kepada orang tua murid dan meminta kesepakatan serta kolaborasinya untuk memantau, karena 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu kan dilaksanakan baik di sekolah maupun juga di rumah. Nah, di rumah ini maka harus ada pantauan dari orang tua, sehingga 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini dapat membuat anak-anak itu terbiasa melaksanakan dari 7 kebiasaan itu, dan yang lebih utama meningkatkan hal-hal baik, hal-hal positif, sehingga kedepannya akan menjadi generasi penerus yang membawa bangsa ini lebih baik ya. Idealis sekali ya, tapi nggak apa-apa karena semuanya kan dimulai dari ketika masih proses pembelajaran. Kemudian untuk pemantauannya, kalau di 211 menggunakan Google Form, di 239 itu masih manual menggunakan kertas, jadi orang tua tanda tangan, tapi dibuat seminimal mungkin kertas yang digunakan. Jadi dalam 1 bulan cukup 1 lembar saja memantau dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 atau 31 gitu. Mari sama-sama kita niatkan untuk melaksanakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, sehingga generasi mendatang menjadi generasi hebat dan tercapai Indonesia emas di tahun 2045. Sekian, terima kasih, dan saya kembalikan lagi kepada Bapak Agus. Oke, terima kasih untuk Bu Nopti 239. Tepuk tangan juga untuk 239. Selanjutnya kami persilakan Ibu Indar dari SMP 98. Terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa berbincang-bincang untuk mengupas kegiatan yang sudah dilaksanakan di masing-masing sekolah kita. Sebetulnya memang betul bahwa kita itu sudah melaksanakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Itu sudah berjalan. Tetapi memang waktu kemarin-kemarin sebelum dilonceng oleh Bapak Menteri, kita melaksanakannya cukup di sekolah. Sekarang ini memang harus adanya kolaborasi dan kerjasama dengan orang tua, paling tidak dalam pemantauan dengan baik itu seperti Pak Tusirun maupun Bu Nopti. Kalau kami di 98 itu kombinasi, jadi kadang kita memakai langsung kertas, tetapi itu untuk yang tertentu saja, tetapi yang lain kita memakai yang Google Meet gitu Bapak Ibu. Ya, jadi intinya adalah adanya kolaborasi dengan orang tua dan habit dari anak itu akan terbentuk. Itu saja dari SMP Negeri 98. Saya akhiri salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan juga untuk 98. Ini masih ada tamu satu lagi dari SMP 175. Silahkan, Silakan untuk perkenalkan dulu dari 175. Silahkan. Ini siang ini kita kedatangan tamu-tamu istimewa loh. Ini podcast SMP 166 loh. Ini luar biasa, kepala sekolah
SMP Jagakarsa ini karena hari yang benar-benar luar biasa, maka ini liputan istimewa bagi Jurnama SMP 166. Silakan Bu Aisyah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi diperkenalkan nama saya Sri Aisyah, Kepala SMP Negeri 175 Jakarta. Untuk kebiasaan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, mungkin ada beberapa hal yang sama yang telah diterapkan di SMP 211, kemudian 239 dan 98. Untuk kolaborasi SMP Negeri 175 dengan orang tua dalam pelaksanaannya itu kita menggunakan Google Form yang pastinya sebelum hal itu diterapkan kita sudah mengkomunikasikan dengan orang tua tentang apa sih 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, bagaimana hal tersebut dilaksanakan, kemudian apa yang dilakukan sekolah, apa yang dilakukan oleh orang tua. Karena kesuksesan kebiasaan ini tidak bisa dilaksanakan oleh sekolah sendiri, melainkan harus berkolaborasi dengan orang tua. Tetapi di luar itu, SMP Negeri 175 mengupayakan seoptimal mungkin kebiasaan itu sudah kami laksanakan di sekolah. Misalkan kebiasaan tentang bangun pagi dan tidur cepat, 2 hal yang mungkin di poin 1 dan poin 7 bangun pagi dan tidur cepat. Dengan mendisiplinkan kehadiran siswa di sekolah, otomatis buat kami anak itu sudah masuk kategori tidur cepat dan bangun pagi. Untuk itu, bagaimana kami berupaya dengan sangat menerapkan disiplin. 6.30 anak itu sudah mengikuti pembiasaan yang kami programkan. Maka dari itu, anak tidak terlambat buat kami adalah sebuah poin selain laporan dari orang tua, tetapi bagi kami udah sebuah penilaian bagi anak bahwa anak itu dengan dia hadir tepat waktu di sekolah, kami sudah bisa menyimpulkan bahwa dia bangun pagi dan tidur cepat. Untuk itu kami mempunyai sebuah tindakan bagi mereka anak-anak yang terlambat. Maka dari itu kami membuat Google Form bagi anak-anak yang terlambat. Bagi anak-anak terlambat itu ada isian Google Form, di mana Google Form itu tersimpan dalam Drive. Jadi anak itu bisa kita evaluasi dalam 1 bulan berapa kali dia terlambat. Ada fotonya. Kita sudah di Google Form-nya itu mereka tinggal milih namanya, keterlambatannya karena apa. Sebenarnya bukan cuma terlambat, tapi melanggar tata tertib. Apabila anak terlambat, kita memberikan hukuman yang edukatif. Bagi yang muslim, kami berikan beberapa bacaan-bacaan doa dan bacaan-bacaan sholat yang mesti dihafalkan. Bagi yang non muslim, kita berikan juga sediakan Alkitab yang mereka baca untuk mereka juga sebuah edukasi bahwa mereka terlambat. Selain dipoto di Google Form itu buat mereka itu sebuah cambukan. Jadi mereka biasanya berupaya dan rekapnya itu sampai ke wali kelas dan orang tua seperti itu. Kemudian penerapan yang lain, SMP Negeri 175 menerapkan pembiasaan yang semua kita upayakan terlaksana dalam pengawasan dan pendampingan. Maka dari itu, dari kebiasaan upacara, kemudian di hari Senin, kemudian di hari Selasa, itu kan ibadah ada di 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ada ibadah. Maka dari itu ada tadarus yang awalnya tadarus itu bagi yang muslim di kelas dengan sentral ada anak yang majid, tapi SMP Negeri 175 menerapkan di lapangan secara bersama-sama. Target SMP Negeri 175 adalah juz ke-30 untuk anak-anak baca. Nah, untuk itu anak-anak tuh di hari Selasa kita kumpulkan bagi yang muslim di lapangan. Setelah mereka tadarus bersama, lalu kita menyanyikan Indonesia Raya dan diakhiri dengan
senam anak Indonesia sehat berdoa masuk kelas. Jadi kami berharap pembiasaan olahraga sudah include di dalamnya, karena salah satu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat selain bangun pagi itu adalah beribadah, berarti ada pembiasaan tadarus. Mungkin selain itu yang untuk beribadah pastinya sholat zuhur berjamaah, wajib sholat zuhur berjamaah, kemudian pastinya juga sholat Jumat bagi anak-anak putra. Pada saat anak-anak putra sholat Jumat, kita mempunyai juga kegiatan yang namanya keputrian seperti itu. Walaupun keputrian ini kami lakukan per level di setiap minggunya. Kemudian beribadah, kemudian ada lagi sarapan, makan bergizi, makan sehat dan bergizi untuk mengontrol bahwa anak-anak kita makanan sehat. Kami ada pembiasaan di hari Rabu untuk per level itu pada saat dua level pramuka, satu level itu ada kegiatan yang namanya adalah sarapan pagi. Dari situ kita mengontrol anak-anak jenis makanan yang mereka makan. Kemudian di hari Kamis kami punya pembiasaan literasi dan numerasi, di mana itu salah satu yang mendukung agar mereka punya gemar belajar. Itu kan kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang kemudian pastinya hari Jumat juga ada pembiasaan manajemen kolbu, kemudian serunya berliterasi dan kreativitas, bakat dan minat serta olahraga, di mana yang semua itu terangkum menjadi kebiasaan anak Indonesia hebat. Jadi selain memang kami berkomunikasi, berkolaborasi dengan orang tua, sekolah sedapat mungkin untuk menerapkan dalam pembiasaan kokurikuler yang kita lakukan secara langsung melalui pendampingan oleh Bapak dan Ibu. Demikian Agus, kira-kira. Terima kasih. Keren itu tepuk tangan untuk 175 juga. Luar biasa. Ternyata dari sekian banyak tamu kita ini masih ada sebenarnya 254, kemudian dari 276, tapi karena keterbatasan waktu ya kita tidak bisa menghadirkan semuanya, tapi dari sekian banyak yang ditampilkan atau disampaikan oleh Bapak Ibu kepala sekolah di SMI Jagakarsa ini, semuanya sudah melaksanakan 7 KIH dan berbagai cara metode yang dilakukan. Mungkin ada yang sama, ada yang berbeda, tapi intinya semuanya sudah terlaksana dengan luar biasa, udah keren. Demikian juga 106 juga melaksanakan semuanya, bahwa ini merupakan suatu program pemerintah, kita dukung dan kita laksanakan baik, dan itu akibatnya nanti berimbas pada anak-anak kita menjadi anak yang lebih baik, menjadi anak yang karakter, menjadi anak yang di pembelajaran mendalam itu adalah 8 dimensi kelurahan tercapai semuanya. Terima kasih semuanya atas kehadiran di SMP 166. Selamat jalan dan kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus.